warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Mega Puspitasari, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 Universitas Mataram. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan menerapkan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan, Peter, dengan air yang mengalir. Yang kedua dengan memakai masker. Jadi kita wajib memakai masker. Yang ketiga kita menjaga jarak. Tidak boleh saling berdekat-dekatan. Jaraknya kurang lebih berapa meter? 1 meter. Berikutnya adalah menjauhi kerumunan. Yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Jika memang tidak terpaksa, bukan acara yang penting sekali, lebih baik kita di dalam rumah. Baik anak-anak, kita sekarang menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Ibu minta kalian berdiri semuanya. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk Alifa. Jadi, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Baik anak-anak, kita saksikan dulu ya video pembelajaran berikut ini.
disimak baik-baik ya. Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tanaman padi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi proses pertumbuhan tanaman padi. Tanaman padi ini merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Anak hebat, pernahkah kalian membayangkan sepiring nasi yang kalian makan berasal dari mana? Ya, sepiring nasi yang kalian makan berasal dari padi yang dirawat petani dengan penuh keuletan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah penghasil padi. Daerah penghasil padi di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Indonesia juga ada daerah yang terkenal sebagai lumbung padi nasional, yaitu berada di Karawang, Jawa Barat. Anak hebat, tahukah kalian bagaimana tahap pertumbuhan padi tersebut? Ternyata tahap pertumbuhan padi memerlukan waktu yang lumayan lama. Mari kita perhatikan tahap pertumbuhannya ya. Pertama, dari benih padi. Benih padi akan direndam semalaman supaya bijinya tumbuh berkecambah. Lalu, benih padi mulai berkecambah. Setelah berkecambah, selanjutnya akan ditanam di lahan sementara sampai benih padi tumbuh dan siap ditanam di sawah. Setelah benih padi di lahan sementara sudah tumbuh dengan cukup, maka petani akan memindahkan benih tersebut ke sawah. Lalu, petani akan menanam benih tersebut dengan hati-hati dan memperhatikan jarak antar tanaman supaya padi dapat tumbuh dengan baik. Supaya padi dapat tumbuh dengan baik, petani juga akan memperhatikan pengairan sawah karena tanaman padi memerlukan air yang lumayan banyak ya. Selain itu, petani juga akan memberikan pestisida supaya tanaman padi tidak terserang hama dan memberikan pupuk supaya padi tumbuh dengan subur. Selanjutnya, padi berbunga hingga gabah matang, keras, dan menguning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Selain benih, gabah ini juga akan diolah menjadi nasi yang sehari-hari kita makan ya. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Maka setelah waktu tersebut, padi sudah siap dipanen. Baiklah anak-anak, sudah kita saksikan sama-sama video tentang proses pertumbuhan padi. Sekarang guru pengen tanya nih, mengapa padi itu sangat penting di Indonesia? Saya Bu, Ya Gulam, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsi padi. pinter ya. Jadi padi itu memang sangat penting di Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia itu mengonsumsi padi. Nah, sekarang guru pengen tanya nih, di mana lumbung nasional
ketika kita ingin mengetahui proses penanaman padi secara mendetail, siapakah yang akan kita temui untuk diwawancarai? Petani padi. Ya, betul, petani padi. Ya, jadi untuk mengetahui secara detail proses penanaman padi, kita bisa mewawancarai petani padi. Nah, untuk mewawancarai petani padi, kita harus menyiapkan pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi ke narasumber. Bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara? Nah, kita simak sama-sama ya video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi cara membuat pertanyaan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk tiap-tiap kelompok ya. Ini nanti tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok dapat satu lembar kerja peserta didik. Baik anak-anak, silakan dikerjakan lembar LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan.
Ya. Membuat pertanyaan wawancara. Terus Keseimbangan lingkungan. keseimbangan lingkungan, pintar. Berikutnya, dari dua materi yang sudah kita pelajari hari ini, manakah yang kalian sukai? Najla? Ya. Membuat pertanyaan wawancara. Membuat pertanyaan wawancara. Baik. Adakah materi yang susah dipahami? Pintar. Berarti semuanya sudah paham ya. Nah, berikutnya Ibu akan membagikan evaluasi ya. Soal evaluasi ini nanti dikerjakan mandiri, tidak boleh tanya ke temannya ya. Dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Paham? Nah, yang sudah menerima lembar evaluasi bisa langsung dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Ibu minta salah satu anak maju ke depan untuk mengumpulkan lembar evaluasinya. Siapa ya? Kanaya, Ibu minta kumpulkan. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin menanyakan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Satu, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dua, membuat pertanyaan untuk wawancara harus paham penggunaan kata tanya. Tiga, manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Empat, manusia perlu memikirkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan dan apa yang terjadi di masa depan. iya betul sekali. Tepuk tangan untuk Alifah. Jadi itulah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu minta kalian tetap semangat belajarnya ya, meskipun kondisi kita sangat dibatasi ruang geraknya. Nah, berikutnya besok kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan ya. Jadi kita besok akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke.
sudah selesai, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Akso, dipimpin lagi teman-temannya Akso. Siap, berdiri. Teman-teman, sebelum diakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam.